Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya Jemaat Tangerang edisi Rabu 27 Oktober 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, bersama-sama kami mengucap syukur kepadamu atas segala pimpinan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami dalam sepanjang malam lamanya. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan boleh mengizinkan kami untuk menikmati hari baru ini. Namun, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hari ini Tuhan, kami mau mendahulunya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami, menuntun hati dan pikiran kami, sehingga biarlah firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini boleh kami mengerti. Dan terlebih ya Tuhan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap. Ampunilah kami atas segala dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa kepadamu di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kitab Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Belas kasih Tuhan. Mase penaanna puang. Pergumulan apa yang saudara alami saat ini? Bisa jadi adalah masalah dengan pasangan hidup, sakit penyakit, ekonomi keluarga yang sedang labil, ataukah usaha yang berada di ujung kebangkrutan. Lalu, ke pihak manakah kita akan mengadu dan kita percaya sebagai andalan untuk menolong kita? Injil Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34 menceritakan kisah 2 orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan dan mendengar Yesus yang lewat dan diikuti banyak orang. Kedua orang buta itu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka berseru-seru kepada Yesus meminta pengasihan. Mereka berseru dengan keras dan tidak berhenti. Yesus memperhatikan mereka, dan oleh belas kasihan, Ia menjawab harapan mereka. Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka dapat melihat lalu mengikuti Dia. Ayatnya yang ke-34 dari pembacaan kita. Ada banyak hal yang kita pandang mustahil terjadi dalam hidup kita. Namun, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Persoalannya adalah, apakah kita berhenti pada kesimpulan
bahwa apa yang kita alami sekarang sama sekali tidak akan berubah? Ataukah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan bahwa Ia sanggup mengubah hidup kita? Dari kisah dua orang buta itu, kita melihat upaya yang sungguh-sungguh memohon pengasihan dari Tuhan. Bagi banyak orang, keadaan buta mereka tidak akan dapat disembuhkan. Tetapi bagi kedua orang buta itu, pasti ada solusi dari Yesus anak Daud. Iman dan permohonan sungguh kepada Yesus melahirkan belas kasih Yesus. Karena itu, datanglah kepada Yesus, berserulah kepadanya, dan nyatakanlah keinginan kita secara spesifik kepadanya melalui doa permohonan yang tiada jemu-jemu. Janji pemulihan Tuhan nyata bagi orang yang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali disapa oleh firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu melalui kedua orang buta yang meskipun mengalami banyak halangan untuk datang kepadamu, tetapi mereka tidak putus asa dan dengan penuh pengharapan mereka datang kepadamu untuk memperoleh belas kasihan-Mu. Biarlah kami ya Tuhan belajar dari firman-Mu ini, dan apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami mau senantiasa berpegang teguh pada iman dan berpengharapan kepadamu. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam segala pergumulan kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk terus setia kepadamu. Walaupun doa-doa kami belum dijawab, ajarlah kami untuk terus berpengharapan kepadamu sampai Engkau memberikan belas kasihan-Mu. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk kami, umat-Mu Jemaat Tangerang yang boleh mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami dalam segala aktivitas kami pada hari ini, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, dan biarlah apapun yang kami kerjakan pada hari ini, kami selalu mau ingat bahwa semua itu kami mau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sakbara sebagai pendeta di Jemaat Tangerang. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati Bapak Pendeta Sakbara bersama-sama dengan keluarganya dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan sebagai pendeta di Jemaat Tangerang. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan di dalam mengangkat tugas ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, bahwa sampai pada saat ini bangsa kami masih diperhadapkan pada pandemi virus COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berlalu dari bangsa kami. Namun, kami yakin dan percaya sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tentukan, pandemi ini akan berlalu dari bangsa kami, bahkan dari seluruh dunia. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami dalam menghadapi virus ini. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai dengan ke pelosok daerah. Tuhan, Engkau yang memberkati pemerintah kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berikan hikmat, akal budi, dan pengetahuan kepada mereka, terlebih dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk kebaikan bangsa dan negara kami.
Terima kasih Tuhan, kami telah datang berdoa kepadamu. Dengarlah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam dan melalui nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.